sistemik rezim kafir saat itu rencana menghabisi objek dakwah dan ahlu dakwahnya Nabi dan para itu ring-ring satunya untuk merembeskan Islam. Wayamkuruna wayamkurullah. Mereka membuat makar rencana busuk di dunia, tapi Allah di langit juga membuat rencana. Mereka punya rencana grand system, Renstra, mungkin sekian puluh tahun yang silam untuk benturkan kekuatan itu. Mereka rencana sangat rapi dengan biaya yang sangat besar. Misalkan untuk mem-PKI-an Indonesia agar komunis semua. Wayamkurullah, Allah punya rencana juga. Mereka punya rencana di muka bumi ini untuk mengkafirkan, mengkomuniskan negeri yang kita cintai. Tapi yang di langit juga punya rencana. Wallahu khairul makirin. Sebaik-baik rencana adalah yang di langit akan bisa mengalahkan rencana orang yang di bumi. Mereka yang di bumi tidak tahu rencana yang di langit, tapi yang zat di langit pasti tahu makar dan rencana busuk untuk memadamkan matahari. Matahari kok dipadamkan, cahaya Islam kok dipadamkan. Nah ini menjadi roh kita betapapun hari ini sangat terpuruk kondisi kita, menjadi pelengkap penderita, menjadi objek karena belum ditolong oleh Allah dan kekuatan kita, iman kita belum dilayak untuk ditolong oleh Allah. Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, rencana di langit itu lebih kuat daripada rencana orang-orang di muka bumi. Buka lebar-lebar telinga, tutup rapat-rapat mulut, penuh siaga. Begitu dia balik ke sebelah kiri Nabi, Abu Bakar bersikap seperti itu. Ditanya oleh Nabi kita, ya Abu Bakar, ngapain kamu ini kok kadang di belakang dan juga lari ke depan, kadang di samping saya sebelah kanan, nanti sebelah kiri, kenapa kamu ini kok kayak gini? Ya Rasulullah, perasaan dan hati kami begitu ke depan tak ada yang menyergap Anda dari depan, begitu saya di depan ada khayalan dan sesuatu yang di belakang Anda, saya langsung lari ke belakang, saya ke sebelah kanan takut dari arah kanan ada yang menyergap Anda. Gitulah Abu Bakar pembelaannya, roh, nyawa, hati kepada Nabi. Itu sampai Jabal Saur, ajudan kayak apa yang mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang terpandang kaya, kecintaan pada Nabi dibuktikan loyalitasnya dari hati, rohnya, nyawanya, dan hartanya. Tonggak sejarah yang kita nanti bisa sholat subuh manisnya seperti ini, kita bisa ibadah waktu suruh duduk di masjid seperti ini, berkat dakwah perjuangan yang taruhannya nyawa lewat beliau itu. Bagaimana kalau dia langsung ditangkap yang sampai nyawanya dihargai 100 onta? Kita nggak bisa sholat subuh berjamaah, kita nggak bisa manisnya Islam kayak gini. Siapa saja yang bisa menemukan Abu Bakar dan Nabi kita Muhammad SAW, maka satu kepala dihargai 100 unta. Jadi hari ini tuh bukan sesuatu yang asing bagi kita, para pelaku pejuang kebenaran. Dr. Azhari sekian ratus dolar, Usamah bin Laden dihargai sekian ratus ribu bahkan dolar atau triliun oleh Amerika. Itu gaya-gaya orang kafir untuk mengembuskan ruan ajakan orang kafir yang batil yang nanti akan hina itu. Nabi kita dihargai 100 unta kepalanya, hasil Renstra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad, khatamul anbiya wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta, khalaqtana wa nahnu ibaduka, wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na, nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Para bapak, para ibu,
Saudara sekalian, jamaah salat subuh mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang kami hormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini masih ditakdirkan oleh Allah bisa hidup, bisa melakukan ketaatan. Kemudian pada pagi hari ini kita lanjutkan kisah Nabi kita. Untuk memberangkatkan kisah Nabi kita kemarin, saya tambahkan ayat. Kalau kemarin kan ayatnya pijakan kita bicara dari surat Ali Imran, karena para elit-elit Quraisy membuat rencana strategi untuk menghabisi Nabi kita, menghabisi dakwah, sumber dakwah yang dibawa oleh Nabi, maka orangnya pun juga harus dibunuh. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah. Ini harus kita yakinkan. Mereka punya rencana ingin menangkap Nabi, dipenjarakan. Kalau enggak begitu mau dibunuh Nabi. Kalau kena lagi, rencana mereka akan diekstradisi, diusir dari Mekah. Nah, itu sunnah, kodrat alam. Pelaku kebaikan mesti berbenturan dengan rencana strategi musuh Allah untuk dihabisi. Mesti begitu, itu sunnah. Maka jangan punya anggap kalau orang masuk penjara itu semuanya jelek. Tidak. Masuk penjara karena ideologi iman mulia, karena pahala terus. Nah, wayamkuruna wayamkurullah. Ini kita jadikan kekuatan agar kita tidak putus asa, agar kita tidak pesimis menghadapi realita. Orang kafir membuat makar rencana yang sangat dahsyat, sistemik rezim kafir saat itu, rencana menghabisi objek dakwah dan ahlu dakwahnya Nabi dan para ring-ring satunya untuk merembeskan Islam. Tapi ingat, wayamkuruna wayamkurullah. Mereka membuat makar rencana busuk di dunia, tapi Allah di langit juga membuat rencana. Mereka punya rencana grand system, Renstra, mungkin sekian puluh tahun yang silam untuk dibenturkan kekuatan itu 2021 misalkan. Mereka rencana sangat rapi dengan biaya yang sangat besar. Misalkan untuk mem-PKI-an Indonesia agar komunis semua. Wayamkurullah, Allah punya rencana juga. Mereka punya rencana di muka bumi ini untuk mengkafirkan, mengkomuniskan negeri yang kita cintai. Tapi yang di langit juga punya rencana. Wallahu khairul makirin. Sebaik-baik rencana adalah yang di langit akan bisa mengalahkan rencana orang yang di bumi. Mereka yang di bumi tidak tahu rencana yang di langit, tapi yang zat di langit pasti tahu makar dan rencana busuk untuk memadamkan matahari. Matahari kok dipadamkan, cahaya Islam kok dipadamkan. Lah ini menjadi roh kita, betapapun hari ini sangat terpuruk kondisi kita, menjadi pelengkap penderita, menjadi objek. Karena belum ditolong oleh Allah dan kekuatan kita, kekuatan iman kita belum dilayak untuk ditolong oleh Allah. Nah begitu, itu ayatnya. Kalau kita ambil faedah kemarin begitu. Nah sekarang ada ayat lagi yang hubungannya dengan kisah hijrahnya Nabi. Kemarin kan di gua Thaur, Jabal Thaur, itu ada ayat yang nanti ayat Al-Quran yang mendeskripsikan, menarasikan kisah di Jabal Thaur itu. Mereka punya rencana seperti itu. Akhirnya rencana itu oleh Allah bukakan, malaikat Jibril memberikan ta'yid wa ayyadahu bijunudin lam taroha, memberikan pertolongan kepada Nabi kita. Itu loh, di Darun Nadwah, di kantor DPR MPR-nya rezim kafir Quraisy Mekah sedang membuat rencana strategi untuk memberangus dakwah Nabi. Itu sejarah itu mesti akan terulang terus kalau kita pola itu kita pegang, alur itu kita akan istiqomah dalam kehidupan.
Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril. Nah itu maksud kami, rencana di langit itu lebih kuat daripada rencana orang-orang di muka bumi. Setelah tahu Nabi tinggalkan malam hari itu, pokoknya sudah tidak di rumah, ya kan? Siang hari Nabi menemui Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan muqannaun, dia pakai kamuflase. Kamuflase itu kayak apa itu ya, tentara kalau dia menyamar di daerah belantara tumbuh-tumbuhan pakaiannya hijau. Mungkin kalau tentara di padang pasir, daerah gurun, pakaian seragamnya disesuaikan dengan apa itu yang ada di gurun, itu namanya kamuflase agar tidak kelihatan orang. Nabi keluarnya dari rumah siang itu ke Abu Bakar As-Siddiq muqanna, dia menutup kepalanya, kemudian semacam kamuflase agar tidak menimbulkan Nabi ini kok bergopoh-gopoh, ini ada apa dan kemana siang-siang jam istirahat panas terik ini kok keluar rumah. Nah gitu. Semuanya dari berbagai sudut pandang, bahkan dari sisi militer pun. Ar-Rasulu Qaid, Rasul itu komandan. Inspirasi, the 9 principle of war, 10 prinsip peperangan yang dijadikan pegangan oleh musuh-musuh Allah hari ini, itu pun sebenarnya sumbernya dari Islam. Hikmah yang hilang dari kaum muslimin. Lah begitu keluar ketemu Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar kan bingung. Ya Rasulullah, ngapain paduka siang-siang begini, tidak pernah datang ke rumah, kok Anda datang? Kalau kita bahasakan longgar dalam kisah itu begitu. Akhirnya jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qad udhina li lil hijrah lil khuruji bil hijrah. Inna qad udhina li lil khuruji bil hijrah. Wahai Abu Bakar, aku telah diizinkan untuk keluar dari Mekah hijrah. Apa yang direspon oleh Nabi kita, diungkapkan oleh sabda Nabi kita, direspon oleh Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, inna qad udhina lil khuruji bil hijrah. Aku telah diizinkan oleh Allah untuk keluar Mekah hijrah, menyelamatkan dakwah ini, perjuangan ini. Abu Bakar, Bapak sekalian, mendengar berita seperti itu, as-sohbah, qala Abu Bakr, as-sohbah gitu. Dia langsung meneteskan air mata, dia nangis terisak-isak karena gembiranya. Aku dijadikan teman Nabi untuk hijrah. Aku dijadikan teman Nabi untuk hijrah. As-sohbah. Sontak kegembiraan yang sangat haru, dipilih oleh Allah dalam takdirnya mendampingi Nabi Allah yang khairul anam, Nabi Allah yang paling mulia keturunan Adam itu secara mutlak, Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling bersih hatinya setelah nabinya zaman itu berarti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar langsung, qala Abu Bakrin, ya Rasulullah, inna indi rahilatain. Kalau begitu kami ada 2 kendaraan yang sangat layak untuk kita pakai bepergian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhidu habis saman. Kalau gitu Abu Bakar, salah satu kendaraan kamu aku beli. Itu Nabi. Nanti pelajarannya apa? Salah satu kendaraannya, untanya maksudnya, kendaraan unta itu aku beli. Ya Rasulullah, ini aku hibahkan, aku sedekahkan. Tidak. Akhidu habis saman. Aku tetap harus beli. Ini pelajaran lagi agar kita nanti dalam hidup ini tidak mudah goyah dengan keumuman orang. Dan ini prinsip, masalahnya usul. Aku ambil, aku pakai, tapi harus aku bayar. Nabi begitu. Enggak Nabi, ini aku hadiahkan pada paduka. Kami sangat merasa dihargai benar, bisa mendampingi Anda untuk hijrah ini. Itu. Padahal resikonya mati, tapi malah bangga.
itulah ideologi. Akidah itu seperti itu. Akhirnya dibeli, Nabi maksa beli. Ternyata hikmahnya dalam sejarah, Nabi tetap membeli unta untuk kendaraan hijrahnya dari Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dihadiahkan dan dihibahkan. Itu apa? Ternyata jawabannya adalah ajrul hijrah liyakuna khalisan taman. Pahala hijrah yang akan dilakukan oleh Nabi kita itu niatan Nabi agar khalisan taman, agar sempurna. Nilai pahala hijrahku ini agar sempurna, murni dari ruh, harta, dan nyawaku. Tidak ada saham satupun dari orang lain. Allahu Akbar. Inilah yang kami maksudkan, sering kami bahasakan, Islam ini dibangun di atas heroik itu ini. Perjuangan Islam ini tegak karena heroiknya para pejuangnya. Semuanya nilainya berjuang, tidak nunut dan dompleng hidup. Mosok ada stiker COVID-19 Hunter, COVID-19 Hunter, pemburu COVID-19. Kita yakin, iman, COVID itu ada, virus itu. Tapi yang dompleng di virus ini loh. Nah, itu maksud kami, pikiran-pikiran yang kayak begitu itu yang jelek. Hunter kan pemburu COVID untuk program COVID. Na'udzubillah min dzalik. Itu tidak akan langgeng apapun kalau sudah niatan beraktivitasnya tidak ada nilai heroik, berjuang untuk pokoknya diarahkan tegaknya agama Allah dan Islam, mentoknya mesti mencari dunia. Nah, kalau sudah orang menancapkan target nyari pamrih dunia, jabatan, kekuasaan, agar dia akui, di branding masyarakatnya menganggap aku baik, sudah tidak akan berjuang. Nah, ini pelajaran yang juga harus kita ambil. Nabi mau hijrah pun ditawari, ini untuk Anda ya Rasulullah. Enggak, aku harus beli wahai Abu Bakar. Enggak mau saya urusan-urusan seperti ini abidin, semuanya atas biaya dinas. Tak, nanti saya tidak akan dapat pahala di akhirat. Ini yang harus kita tanamkan. Semuanya mari kita berbuat, detik kita, kesehatan kita, umur kita, harta kita, harusnya untuk itu. Bayangkan Nabi, dia mengeluarkan hartanya untuk biaya beli unta, dipakai untuk hijrah. Akhirnya Abu Bakar sudah tertakluk, Nabi memaksa harus bayar nilai uang untanya. Nah begitu. Nah singkat cerita, kemarin kan sudah sampai gua Jabal Thaur. Gua Thaur itu kayak kerbau itu. Akhirnya kegembiraan itu ada pada Abu Bakar As-Siddiq setelah sepakat disiapkan kendaraannya, perbekalannya, anak-anaknya yang ada di rumah diingatkan, Asma binti Abu Bakar, kemudian Aisyah adiknya Asma, Aisyah yang nanti akan jadi istri Nabi, kan masih anak-anak itu juga di rumah di situ menyiapkan makanan-makanan, ya tamar, mungkin kurma ataupun khubes, kue dan sebagainya ala makanan Arab yang memungkinkan dibawa siang hari itu. Meskipun nanti ya malam hari ada riwayat yang baru keluar dari rumahnya. Tapi malam hari itu Nabi sudah tidak ada di rumahnya. Terus siang hari bergerak menuju Abu Bakar. Lah Abu Bakar pun para bapak ketika setelah menyiapkan, beliau dengan renungkan orang yang soleh, kaya, tapi manajer. Ini leader tidak semuanya jadi manajer. Tapi kalau terkumpul dia seorang kepemimpinannya karismatik, tapi juga punya manajer, dia pintar mengelola. Lah ini masya Allah, dan dia ahlu takwa, masya Allah, masya Allah. Leader tapi manajer. Dia seorang pemimpin, tapi juga pintar mengelola. Siapa yang akan mengelola selama 3 hari 3 malam nanti di Gua Hira? Abu Bakar. Amanah ini kan dipasrahkan oleh Allah lewat Rasulullah itu, kamu yang nemani aku untuk hijrah. Jadi perbekalan sudah disiapkan sedemikian rupa, kendaraan sudah disiapkan, kemudian guide, pembimbing, penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqat sudah di lobi, tak gaji sekian, kamu harus amanah, jangan membocorkan rahasia ini, gerakan kita adalah clandestine, senyap-senyap di bawah tanah.
kayak gaya PKI. PKI sudah sekian puluh tahun, hari ini mau dibenturkan kekuatan itu dengan untuk memadamkan cahaya Islam. Nah, Abu Bakar dia kelola perjalanan safar yang sangat resikonya nyawa ini. Abdullah Huraikid sudah menyiapkan dirinya kendaraan itu. Nanti ketika hari waktu berangkat di titik ini sudah disiapkan, beliau mendampingi Nabi. Nabi juga cerdas. Yang biasanya jalan dari Mekah menuju Madinah itu kalau dalam sejarah kita memahaminya sulit arah itu di utaranya Mekah. Dari Mekah pokoknya menuju utara. Nabi mengarahkan kepada Abu Bakar, kita menuju jalur selatan, jalur yang itu jalan tikus, jalan-jalan yang jarang dilalui oleh orang. Itu pun arahnya bertentangan. Itu. Nah, menuju selatan, kalau kita mengkhayal dari rumah Abu Bakar dari Marwa, pintu Marwa itu kan dulu ada maktabah itu menuju jalan Masjid Jin, terus jalur itu sampai Jabal Saur. Khayalan kita kalau mungkin Bapak googling di internet lihat Jabal Saur itu. Pokoknya jalan menuju Madinah itu ke utara, Nabi mengambil jalan tikus yang ke selatan, yang orang itu tidak akan menyangka kok itu dipakai menuju Madinah. Itu pun Nabi masih naik ke gunung yang namanya Jabal Saur. Bayangkan kecerdasan Nabi untuk mengecoh, mengelabui musuh. Nah, dalam perjalanan pun dikisahkan sangat menarik sekali. Nabi itu didampingi oleh Abu Bakar dengan perbekalan sementara untuk sampai gua itu. Nabi, Abu Bakar kadang berjalan di samping kanannya, jalan kaki di terik matahari yang sangat panas, orang banyak istirahat itu. Dengan keluar dari Masjidil Haram, sandalnya hilang, nginjak pasir ataupun tanah yang di luar masjid, begitu panasnya dahsyat itu. Di tengah panas seperti itu beliau keluar. Di samping kanan, begitu dikit-dikit dia belok di belakangnya Nabi. Habis dari belakang, tiba-tiba Abu Bakar langsung mendahului di depannya Nabi. Di depan Nabi dengan lebar ya, buka lebar-lebar telinga, tutup rapat-rapat mulut, penuh siaga. Begitu dia balik ke sebelah kiri Nabi, Abu Bakar bersikap seperti itu. Ditanya oleh Nabi kita, "Ya Abu Bakar, ngapain kamu ini kok kadang di belakang, kadang juga lari ke depan, kadang di samping saya sebelah kanan, nanti sebelah kiri, ngapa kamu ini kok kayak gini?" "Ya Rasulullah, perasaan dan hati kami begitu ke depan takut ada suara di depan. Kalau sewaktu-waktu ada yang menyergap Anda dari depan. Begitu saya di depan ada khayalan dan ada sesuatu yang di belakang Anda, saya langsung lari ke belakang. Saya ke sebelah kanan takut dari arah kanan ada yang menyergap Anda." Begitulah Abu Bakar pembelaannya, roh, nyawa, hati kepada Nabi. Itu sampai Jabal Saur, memerankan, coba ajudan kayak apa yang mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang terpandang kaya kecintaan kepada Nabi, dibuktikan loyalitasnya dari hati, rohnya, nyawanya, dan hartanya. Sampai di Jabal Saur, Bapak sekalian, begitu sampai gunung yang tinggi Jabal Saur itu, kecerdasan Abu Bakar pun diperankan. "Wahai Rasulullah, jangan Anda masuk dulu, silahkan Anda menunggu di luar, biar kami yang masuk." Coba Abu Bakar sebagai pasukan Riki, dia memerankan masuk ke gua dulu. Dia lihat lubangnya, ada ular atau tidak, ada hewan buas atau tidak. Disurvei dulu jaminan keamanan, kenyamanan di dalam gua. Akhirnya Abu Bakar masuk, meneliti lubang-lubang, dicek ada hewan ganasnya atau tidak dan sebagainya. Begitu rasa aman dan nyaman dalam pertimbangan observasinya, Abu Bakar As-Siddiq itu keluar dari gua. "Ya Rasulullah, silahkan Anda masuk." Coba Bapak sekalian, tonggak sejarah
yang kita nanti bisa sholat subuh manisnya seperti ini, kita bisa ibadah waktu suruh duduk di masjid seperti ini, berkat dakwah perjuangan yang taruhannya nyawa lewat beliau itu. Bagaimana kalau dia langsung ditangkap yang sampai nyawanya dihargai 100 unta? Kita nggak bisa sholat subuh berjamaah, kita nggak bisa manisnya Islam kayak gini. Itu maksud kami, kita pelajari sejarah Nabi itu. Ya Allah, kita Islam dari keturunan dalam kondisi aman nyaman, mereka membawa Islam dengan penuh perjuangan yang resikonya harta, nyawa, kehormatan, badan, seperti itu. Ninggalkan istri, para istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan itu. Akhirnya Nabi masuk dengan kondisi jaminan keamanan dari Abu Bakar As-Siddiq yang sudah observasi, kalau dalam bahasa apa itu, sia-sianya strateginya dan militernya itu. Begitu di dalam gua, berapa Bapak sekalian? Di dalam gua 3 hari 3 malam. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ini, Ibunda Aisyah, maksud kami kalau jadi pelajaran juga bagi kita, qalat Aisyah, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kasrati shalah wala siyam wala bisyam walakin bi syai'in ma waqarra fi qalbihi. Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kasrati sholati wala bisyam walakin bi syai'in ma waqarra fi qalbihi. Abu Bakar itu bisa mengalahkan kalian semua para sahabat, apalagi kita. Para sahabat tidak ada yang mampu mengalahkan prestasi Islamnya Abu Bakar itu, bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya sedekah, bukan karena banyaknya puasa, walakin bi syai'in ma waqarra fi qalbihi. Ini mari kita latih. Tapi beliau bisa memenangkan, dipilih oleh Allah menjadi orang yang nomor 1 setelah nabinya, karena rasa cintanya yang kuat di dalam hati kepada Nabi Muhammad SAW. Bi syai'in ma waqarra fi qalbi, itu dengan sesuatu yang sangat kuat di dalam hatinya itu. Akhirnya begitu sampai di dalam gua 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, hikmahnya apa? Nabi memutuskan. Hikmahnya, malam itu kan terus kesepakatan yang ada di gedung DPR MPR-nya Quraisy. Nabi mau dibunuh, yang bunuh pun dari seluruh kabilah Arab. Setiap kabilah utusannya 2 pemuda yang sangat mahir memainkan pedang. Para algojonya, darah nanti disebar, dibagi pada kabilah sehingga tidak akan bisa menuntut kisos. Operator lapangan, eksekusi sudah mau dilakukan malam hari itu, mengendap-endap, mengepung rumah Nabi, tapi Nabi siang hari kan sudah nggak di rumah. Nah, malam hari itu Nabi sudah nggak ada. Ditunggu, kelihatan itu masih dia berbaring. Biasanya segera keluar untuk sholat malam ke Masjidil Haram. Ternyata Ali bin Abi Thalib sudah gempar, heboh, geram. Wantednya, orang yang dijadikan target mau dibunuh, ditangkap tidak ada. Diumumkan siapa saja yang bisa menemukan Abu Bakar dan Nabi kita Muhammad SAW, maka 1 kepala dihargai 100 unta. Gitu. 1 kepala 100 unta. Jadi hari ini tuh bukan sesuatu yang asing bagi kita, para pelaku pejuang kebenaran. Dr. Azhari sekian ratus dolar. Usamah bin Laden dihargai sekian ratus ribu bahkan dolar atau triliun oleh Amerika. Itu gaya-gaya orang kafir untuk mengembuskan seruan ajakan orang kafir yang batil, yang nanti akan hina itu. Nabi kita dihargai 100 unta kepalanya, hasil rencana strategi untuk membunuh beliau. Setiap kepala akan dihargai. Siapa yang gak tergoda? 100 unta. Unta itu sesuatu yang sangat mahal. Kendaraan dipakai untuk kendaraan, dipakai untuk mahar ketika nikah, dipakai untuk diat ketika membayar denda, dipakai semua. Unta ada sesuatu kelebihan yang sangat dahsyat, enggak? Wa minal ibli kaifa khuliqat. Masyhur.
Hari ini mungkin kendaraan jenengan yang paling mahal apa? Itu asumsikan 100 unta yang baik-baik. Itulah bagi siapa yang menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq nanti dihargai oleh rezim Quraisy saat itu. Sudah semuanya tergoda dan tertarik untuk mendapatkan itu, mencari kesana kemari, ke utara, ke selatan, dan bingung. Nabi 3 hari 3 malam. Kecerdasan Nabi, hari pertama ketika gagal ternyata di rumah Nabi sudah tidak ada di Sanggong tadi semalam suntuk, mau digencar 100%. Semangat kesana kemari nyari. Hari kedua nggak ketemu, nyarinya mesti agak kendor, mungkin 75%, agak kendor dari semangat yang pertama. Hari ketiga, aduh di mana saja sudah nggak ketemu. Hari ketiga sudah mulai kendor, itu sudah takluk, nggak bisa menemukan Nabi di sekitar itu. Hari keempat dia mesti sudah putus asa. Baru Nabi keluar melanjutkan perjalanan. Kecerdasan Nabi memilih kenapa 3 hari 3 malam ngendap dulu di Jabal Saur untuk mengecoh. Ketika mencari Nabi, dicari di rumah tidak ada itu. Masya Allah, kalau kita kaji sejarah Nabi, kita akan menjadikan inspirasi. Hidup kita akan kokoh di atas syariat, kemudian kita tegar di atas kebenaran. Meski hari ini pelaku kebenaran, pengusung kebenaran, nas'alullah salamah wal afiyah, kita mohonkan diberi keselamatan, dimaafkan, diberi kesehatan oleh Allah, dan kita tetap sekurang-kurangnya berpihak. Saya harapkan jaga rasa berpihakmu kepada blog kebenaran, karena ini urusan akidah. Coba Yerusalem Post itu sudah mempublish untuk besok hari keluarnya ABB dari penjara, itu disebar ke seluruh dunia. Orang Yahudi, Bani Israel, itu dengan narasi yang memprovokasi umat Islam. Orangnya di Indonesia orang sudah sesepuh itu, umurnya 80 tahun, tapi orang Yahudi Bani Israel mempublish dengan merilis di Yerusalem Post itu narasi-narasi yang memprovokasi kebenaran di atas Islam ini. Diusungkan inilah pakar dan tokoh teroris Asia Tenggara telah dikeluarkan dari penjara itu untuk besok itu. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.